pertama yaitu mengenai kesehatan bank. Kesehatan bank adalah kemampuan bank menjalankan operasional dan memenuhi kewajiban sesuai peraturan. Penilaian ini menggunakan pendekatan risiko yang komprehensif, yang meliputi aspek permodalan seperti aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas risiko pasar. Dalam hal ini, bank wajib melakukan penilaian kesehatan secara berkala, baik secara individual maupun konsolidasi, untuk memastikan stabilitas dan mencegah risiko sistemik. Penilaian ini juga menjadi dasar pengawasan oleh Bank Indonesia dan OJK agar bank dapat mengambil langkah perbaikan yang tepat waktu. Pembahasan yang kedua yaitu rahasia bank. Rahasia bank melindungi data dan informasi nasabah agar tidak disebarluaskan tanpa izin kecuali dalam kondisi tertentu yang diatur oleh hukum. Prinsip ini menjaga kepercayaan nasabah dan stabilitas sistem perbankan. Pelanggaran rahasia bank dapat menimbulkan kerugian finansial, risiko pencurian identitas, dan sanksi hukum bagi bank. Oleh karena itu, bank harus menerapkan sistem keamanan data yang ketat dan memastikan seluruh pegawai memahami pentingnya menjaga kerahasiaan. Untuk pembahasan yang ketiga yaitu mengenai batas maksimum pemberian kredit atau BMPK. BMPK mengatur batas maksimal kredit yang dapat diberikan kepada satu debitur, biasanya 15% dari modal bank, dan dapat naik sampai 25% jika ada jaminan. Regulasi ini penting untuk mengendalikan risiko, kredit macet, dan menjaga kesehatan keuangan bank. Ada pengecualian untuk jenis pinjaman tertentu, seperti pembiayaan proyek khusus. Pelanggaran BMPK dapat mengakibatkan sanksi administratif dan pidana dari regulator. Pembahasan yang keempat yaitu likuiditas wajib minimum atau LWM. LWM adalah presentasi dana pihak ketiga yang harus disimpan dalam bentuk saldo giro di Bank Indonesia. Terdiri dari giro wajib minimum primer dan sekunder. Kebijakan ini memastikan bank memiliki likuiditas cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek seperti penarikan dana nasabah. LWM juga berperan dalam mengatur kapasitas penyaluran kredit, di mana penurunan LWM memungkinkan bank menyalurkan lebih banyak kredit dan sebaliknya. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai rasio kecukupan modal atau CAR. CAR mengukur kemampuan modal bank dalam menanggung risiko kerugian dari aset berisiko. Modal terdiri dari modal inti atau Tier 1 dan modal pelengkap atau Tier 2. Bank Indonesia menetapkan standar minimum CAR sebesar 8%. CAR yang sehat memastikan bank mampu bertahan menghadapi risiko finansial dan menjaga kepercayaan nasabah serta stabilitas sistem keuangan. Pembahasan yang keenam adalah loan to deposit ratio. LDR adalah rasio antara total kredit yang diberikan dengan dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank. Rasio ini menilai efisiensi penggunaan dana oleh bank dan kesehatan likuiditasnya. LDR yang ideal menjaga keseimbangan antara kapital likuiditas dari kredit dan cadangan likuiditas untuk memenuhi penarikan dana nasabah secara tiba-tiba. LDR juga menjadi indikator penting dalam penilaian kesehatan oleh OJK. Untuk pembahasan yang ketujuh yaitu mengenai manajemen bank. Manajemen bank bertanggung jawab mengelola sumber daya manusia, keuangan, risiko, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Struktur manajemen terdiri dari Dewan Komisaris yang melakukan pengawasan, direksi yang mengelola kebijakan strategis, dan juga manajer divisi yang menjalankan operasional. Strategi efektif meliputi diversifikasi produk, pengembangan teknologi digital, dan fokus pada kepuasan nasabah untuk meningkatkan daya saing dan profitabilitas. Pembahasan yang terakhir adalah pelanggaran aturan bank. Pelanggaran dapat terjadi pada rasio kesehatan, BMPK, pengelolaan risiko, dan likuiditas. Penyebabnya antara lain pengelolaan buruk, kurang pengawasan, tekanan keuangan, dan krisis ekonomi. Dampaknya meliputi kerugian finansial, ketidakstabilan sistem perbankan, hilangnya kepercayaan publik, serta sanksi hukum dari OJK dan Bank Indonesia. Untuk mencegah pelanggaran, bank harus memperkuat pengawasan internal, meningkatkan kepatuhan, dan
memperbaiki manajemen risiko.